di sini saya Jihan Imasyatuna dan teman Saya Fadila Amida akan memberikan tips atau teknik dasar public speaking agar lebih menarik. 4 hal yang harus diperhatikan dalam public speaking agar terlihat menarik. Yang pertama ada percaya diri, yang kedua ada teknik vokal, yang ketiga ada ekspresi atau gestur, dan yang keempat, yang terakhir ada komunikatif. Percaya diri adalah keyakinan untuk mengerjakan sesuatu itu agar berhasil. Dan dalam teknik public speaking, percaya diri itu sangat penting dibutuhkan agar kita terlihat siap di depan orang, audiens, atau kalau online di depan kamera contohnya. Kemudian yang harus diperhatikan dalam percaya diri itu, kita harus siap positif untuk mengerjakan atau memberi pengarahan yang lebih baik dan tidak harus minder. Percaya diri ada 2 hal yang harus diaktifkan. Yang pertama, kita harus latihan percaya diri. Contoh latihan percaya diri di depan kamera adalah kita bercermin sambil berbicara apa materi yang akan disampaikan pada yang akan kita bicarakan nantinya. Kemudian jam terbang itu kita sering-sering berbicara di depan umum. Kemudian teknik vokal yang harus diperhatikan dalam public speaking yang kedua adalah teknik vokal. Teknik vokal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada volume. Ketika kita berbicara di depan umum, kita harus audionya itu harus nyaman, kita harus keras, tidak keras juga, tetapi agar terdengar semua. Kemudian ada kecepatan berbicara, kita harus berhati-hati dalam berbicara, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat ketika berbicara dalam public speaking. Kemudian ada artikulasi. Artikulasi itu kejelasan dalam berbicara, kejelasan kata-kata yang akan kita sampaikan. Kemudian ada intonasi. Intonasi yang dimaksud dalam public speaking itu tidak datar, tekanan nada harus jelas dan berayun. Maksudnya berayun itu tidak menghela nafasnya, tidak tergesa-gesa gitu. Kemudian teknik yang ketiga ada ekspresi dan gestur dan komunikatif akan dijelaskan oleh Jihan. Ya, terima kasih Mbak Fadila. Yang ketiga yaitu gestur dan ekspresi. Di sini ekspresi itu seperti wajah. Aku gak tahu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekspresi dan gestur. Ekspresi di sini itu dapat membantu kita untuk menunjang penampilan kita. Ekspresi itu kayak wajah. Kita bisa menyalurkan ekspresi itu lewat wajah seperti mata, hidung, mulut itu dengan contohnya senyum atau wow gitu. Dengan itu audiens semakin bisa mengerti apa yang kita ucapkan atau yang kita bicarakan. Selanjutnya gestur tubuh. Gestur tubuh di sini juga sangat membantu kita dalam penampilan. Contohnya agar kita tidak nervous gitu. Karena kan kalau kita berbicara di depan kan pertama tadi kan percaya diri. Ketika kita percaya diri, kita akan bisa mengontrol gerak tubuh kita atau gestur. Contohnya kalau kita tidak bisa mengontrol gestur kita seperti gini kan secara nervous. Tetapi kalau kita bisa mengatur gestur kita seperti gini atau yang di sana atau menyapa gitu. Setelah itu yang keempat komunikatif. Di sini kita harus bisa menganalisa audiens kita karena public speaking itu yang kita manjakan, yang kita peran utamanya atau yang paling penting itu audiens. Jadi kita harus bisa lebih mengenal atau kita bisa merangkul. Seperti contohnya kita lebih dekat itu seperti menyapa, hai apa kabar, udah sarapan belum, atau seperti pertanyaan gitu. Bisa juga seperti hai apa kabar gitu kan. Selamat datang. Iya. Terus semakin spesifik kita memberi pertanyaan, akan di situ audiens semakin merasa kayak oh, kita dihargai di sini. Jadi dengan begitu audiens merasa nyaman dan siap untuk
melanjutkan public speaking kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi 4 hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan public speaking agar terlihat menarik. Terima kasih telah menonton channel kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.